Di surga, kami menyerahkan kegiatan ini, ibadah ini, puji-pujian kami, apapun yang kami lakukan dalam kegiatan ini memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dan berdoa bahwa Tuhan Yesuslah di tempat ini yang ditinggikan, yang dipuji, yang dibesarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya Engkau memberkati acara demi acara, puji-pujian yang dinaikkan, sharing yang disampaikan, ataupun kesaksian, apapun itu menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Sehingga kami yang datang dengan lemah, kami dikuatkan. Kami yang datang mungkin dengan sakit, dan kami percaya kami disembuhkan karena dijamah oleh Tuhan. Kami yang datang dengan susah, kami mengalami penghiburan yang luar biasa karena Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memetraikan kegiatan ini dengan nama-Mu yang berkuasa. Dan semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan memuji Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Ibu Erli, silakan maju. Semuanya, nah, saya dari belakang dari tadi ngamati semangat banget ya. Kita kayak nggak lupa umur gitu ya. Sebenarnya ini hanya sesi perkenalan. Jadi ada sebagian yang sudah kenal. Saya seorang praktisi hipnoterapi. Kalau secara akademisi sempat belajar psikolog juga. Tapi satu hal saya melihat bahwa praktek-praktek seperti konseling dan sebagainya itu lebih ke kita mendengarkan ya, kita mendengarkan sharing atau permasalahan dan lalu beberapa tekniknya pengobatan. Lalu saya berpikir bahwa kenapa saya tidak melanjutkan studi yang dimana kita bisa langsung praktek gitu kan, tapi berbasis hipnosis. Hipnosis apa? Hipnosis itu membawa pikiran gelombang bawah sadar manusia untuk sampai kepada relaksasi yang paling dalam, supaya kita bisa memasukkan sugesti atau afirmasi yang positif sesuai keperluan. Bu, apakah sama hipnoterapi dengan hipnotis? Beda kata Ibu. Kalau hipnotis yang kita sering lihat di tayangan TV ya, Uya-Uya, itu sudah berbalut entertain. Artinya itu sudah disetting sedemikian rupa orang bisa cerita, bahkan cerita aib gitu ya. Nah, Uya-Uya ya, nah, itu cerita aib gitu kan. Nggak seperti itu ibu-ibu. Ya nggak seperti itu. Karena hipnoterapi sendiri lebih khusus ke
terapi kejiwaan. Apa yang bisa dibantu di hipnoterapi? Ada anxiety atau kecemasan berlebih, ya, dan jiwa. Artinya tubuh yang sakit itu dialami ketika jiwanya itu sakit atau mengalami tekanan-tekanan yang akhirnya larinya ke tubuh. Di antaranya mungkin Ibu sudah kenal ya, asam lambung, GERD, ya. Lalu apalagi gula tinggi. Itu sebenarnya keluhan-keluhan. Kadang juga saya punya klien itu dia merasa sakit jantung, Bapak Ibu. Tapi setelah dia di IS, saya secara jiwa. Jadi kita ini kan terdiri dari 3, Bapak Ibu: tubuh, jiwa, dan roh. Ya, makasih. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu makan dan minum ya, Bapak Ibu. Lalu roh seperti ini nih, kita ibadah, kita kebaktian, kita menyembah Tuhan, ya, atau kepercayaan lain, ya, itu roh. Lalu di dalam tubuh kita ini juga ada jiwa. Jiwa ada di situ kehendak, ada emosional ya, termasuk cinta, ya, marah, itu jiwa. Itu berurusan dengan kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Ada namanya inner child, ya, luka-luka batin di masa kecil kita. Bu, apakah itu kan sudah lupa ya Bu? Oh, kita masih kecil. Tidak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, waktu kita di kandungan ibu kita, selagi kita janin, kita itu sudah bisa merekam semua memori-memori dalam kandungan ibu kita itu terekam di bawah alam sadar. Kita nggak pernah tahu ibu kita waktu mengandung dia sedih kah, dia banyak nangis kah, ya kan? Atau ada tekanan-tekanan kemarahan misalnya, emosi-emosi negatif, itu terekam di bawah alam sadar kita. Karena manusia itu terbagi 2, alam sadar dan alam bawah sadar. Ya, kalau secara psikologi itu ada 5, ya, ada gamma, ada beta, ada theta. Artinya gini, sehari-hari ini ya kita sedang lakukan nih, ini sadar bahwa itu gelombang otak kita di kesadaran. Tapi ada namanya gelombang otak bawah sadar atau disebut theta. Nah, para praktisi hipnoterapi itu membantu untuk meriset ulang ketika gelombang otak manusia itu direlaksasi. Apa sih yang terjadi kalau di hipnoterapi, Bu? Tetap sadarkah? Iya. Tetap bisa mendengar? Oh, harus. Tidak boleh sampai tertidur. Untuk apa, Bu? Untuk meriset ulang trauma-trauma kita dari kecil, dari janin. Kita mengalami trauma dari janin, anak-anak, remaja, sampai kita setua ini, sedewasa ini. Kita nampung tuh perasaan-perasaan negatif. Kita seringkali kan jangan marah, tak boleh marah ya. Ampuni, Tuhan bilang harus ngampuni, tekan kemarahan kita. Terus kita sulam, udah kok aku udah ngampuni kok, itu tekan lagi tuh. Kecewa, yang nggak boleh kecewa, tekan lagi tuh perasaan. Lalu siap-siap aja ketika semua ditekan, semua beban emosi kita, emosi negatif itu ditekan, perasaan-perasaan itu. Tunggu aja ketika dia kena trigger, dia akan muncul naik ke atas. Ada 2 dia munculnya. Pertama, dia bisa lari ke psikosomatik tadi, yang saya bilang larinya ke tubuh, fisik. Bisa jadi ke emosional yang berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, biasanya mama ya yang sering ya, itu kalau masalahnya A, kalau marah nih sama anak nih masalahnya A, tuh marah tuh sampai ke Z tuh. Ya, betul kok keluar semua, itu udah tahu berapa gitu kan, keluarkan semua tuh. Itu artinya kita manusia ini menimbun atau menekan seringkali beban-beban emosi negatif kita, dan itu terekam di bawah alam sadar pikiran kita. Kalau seperti HP nih, kalau HP tidak pernah di-reset, download terus, apa-apa di-download, dia nge-hang ya. Ya, kalau enggak pun lemot dia, turun dia punya ini ya. Jadi harus di-reset, ya, harus di-reset tuh factory system ke sistem awal, ke sistem publik. Seperti itu juga manusia sebenarnya. Nah, yang benar gimana, Bu? Ketika kita mempunyai beban emosi, dirilis, dikeluarkan.
ya, cara yang benar. Nah, kalau di sesi saya sebentar nanti mungkin dalam bulan ini ya sih mau dibuat kayak acara massal ya, hipnoterapi massal. Itu kalau secara psikologis itu ada namanya katarsis. Nanti sesi pertama itu membuang beban emosi negatif yang dari kecil, no, Bu, aku sudah nggak ingat, memang, tapi itu bisa muncul karena itu energi, dia tidak akan pernah hilang, tapi dia berubah bentuk. Nah, itu membuang beban emosi negatif, namanya katarsis. Ya, seperti apa, Bu? Kita ini puji Tuhan ya, kita anak-anak Tuhan ini yang kayak ini tadi ya, kita nyanyi bareng-bareng, loncat-loncat. Sebenarnya itu salah satu hipnoterapi juga, salah satu katarsis membuang beban. Ya, kalau kita nyembah nih, kita teriak-teriak gitu ya, itu sambil kita buang, aku buang beban emosi saya yang negatif. Ya, kalau di sesi ruang katarsis saya biasanya, karena ada beberapa macam. Kalau di luar negeri itu biasa orang pakai, saudara tahu alat tinju yang untuk boxing itu ya, sensei ya, itu dia tinju tuh sambil dikasih foto mantan gitu, wah gitu ya, salah sama kamu, teriak dia tinju itu. Ada juga di luar negeri itu disediakan satu ruangan di mana di situ ada televisi, ada barang-barang yang siap untuk dirusak. Mahal itu Bapak Ibu. Orang sekali masuk harus berapa $, itu tuh dia banting tuh barang-barang sambil dia luapkan tuh marahnya, kesalnya, jengkelnya, traumanya, katarsis tuh. Lalu ada lagi satu teknik berteriak di pantai. Gitu. Jadi pas ada angin tapi kalau itu nanti yang ada Bapak Ibu sampai ke polsek, ya kan? Atau pantainya nanti jadi sepi karena ada orang gila teriak-teriak. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ada tekniknya. Nah, keperluannya apa, Bu? Karena sekali sesi itu tidak bisa macam-macam hal ya. Maksudnya gini, sakit hati sama suami, sakit hati sama mertua, luka batin sama tetangga, itu bisa. Satu-satu tuh diriliskan sama Bu, saya terlalu cemas. Itu bisa tuh satu sesi ya, itu nanti dirilis, habis dirilis baru kita masukkan afirmasi yang baru di saat relax. Hanya itu Bu. Apakah itu mempengaruhi tindakan atau perilaku kita ketika sadar? Yes, sangat membantu, karena sesungguhnya ilmu hipnoterapi mesmerism itu ilmu tertua dari psikologi sebelumnya. Psikolog itu baru-baru ini modern ya, ilmu psikologi. Dan terapi sendiri, hipnosis sendiri bisa dipakai, ada namanya hypnobirth. Hypnobirth itu untuk orang hamil supaya tidak terlalu sakit, tidak terlalu cemas ya waktu melahirkan, karena bakal banyak berpengaruh waktu kontraksi. Ada hypnoselling. Di sini saya sekilas aja, barangkali nanti ada sesi secara rohani, kita dengarkan firman ya. Kalau ini tadi nggak firman loh Bu, ini betul-betul sign yang saya sampaikan ini Bu. Oh ya, ada yang nanya, apakah kalau saya mengikuti hipnoterapi itu klinik ya Bu? Itu ada yang hoka-hoka gitu ya Bu? Enggak Bapak Ibu, itu pure sign ya, itu ilmu pengetahuan, belajarnya juga lama dan mahal ya. Jadi benar-benar itu diteliti Bu Ibu, diteliti dari gelombang otak manusia yang tadi terbagi 2 tadi ya. Ada gelombang sadar dan gelombang bawah sadar. Karena 90% manusia dipengaruhi oleh gelombang bawah sadar, bukan sadar. Kalau sadar tuh kita dengerin gini atau dengerin cuma sadar tuh. Tapi kalau gelombang bawah sadar, makanya kalau di hypnoparenting saya selalu bilang hati-hati sama perkataanmu ketika 20 menit pertama bangun tidur terhadap anakmu atau pasanganmu, dan 20 menit pertama ketika mau tidur. Kenapa? Itu gelombangnya lagi rileks tuh, theta namanya. Gelombang theta tuh gelombang deep ya, di penik dalam tuh. Semua yang dimasukkan waktu gelombang itu theta atau rileks nancep di bawah sadar. Contoh, bangun tidur,
yang kayak apa sih Bu Teta? Itu loh yang kayak gini loh. Bapak Ibu pernah belum tidur tapi mau tidur ngantuknya kayak gini? Pernah nggak? Nah ya, yang sampai gitu. Pernah ya? Tapi nggak tidur, dengar masih tapi nyet. Nah, itu Teta tuh. Hati-hati saat seperti itu mengucapkan segala sesuatu. Makanya di generasi emas ini akhir-akhir ini Bapak Gembala kita lagi kencang-kencangnya memberi apa? Tentang afirmasi, memberi firman tentang afirmasi positif. Karena apa? Waktu gelombang tadi TK, relax, itu sangat-sangat amat manjur untuk merubah perilaku manusia. Ketika kita hati-hati, kalau berubahnya baik. Kalau yang kita katakan buruk, maka seperti itu. Ada kasus yang datang ke saya, Bu, saya itu tahu kalau narkoba, minum, apapun itu merusak. Tapi entah gimana, saya tuh nggak bisa lepas. Saya mau lepas tapi saya nggak bisa lepas. Ada satu lagi Bu, saya tuh sebenarnya tahu saya udah berumah tangga, saya harus kerja, saya laki-laki. Tapi entah gimana rasanya tuh males aja, kalau udah dapat kerjaan males. Nah, jadi tuh anak kok males sih kayak gini, banget. Malasnya nancep. Waktu ketika dia sudah besar, dia menghadapi banyak tanggung jawab, entah kenapa dia jadi males. Kalau kerja males, apa-apa males, mesti didorong-dorong, ditekan-tekan dulu, dia baru bergerak. Males, itu apa tuh sebenarnya Bu? Itu trauma. Itu trauma yang nggak dirilis, nggak dikeluarin. Wah, nemu tuh. Oh, ternyata di waktu usia 10 tahun sering orang tuanya membangunkan itu. Makanya di sini saya spill dikit ya. Hati-hati di 20 menit pertama ketika tidur dan 20 menit pertama ketika bangun. Begitu juga dengan pasangan. Ibu-ibu di sini kalau mau korek dompetnya suami, uang suami gampang. Kalau bangun tidur, Pak, sini gitu, itu pas lagi Papa mulai sekarang dan seterusnya sayang banget sama lah, uangnya dikasih sama semua. Wah, itu kalau berulang, Bapak Ibu, itu nancep tuh, entah kenapa tanpa sadar, kenapa ya kok Hawa ini kok pengen ngasih pengen ngasih uang terus sama istriku gitu ya. Nah itu pengaruh. Jadi gnosis, hipnoterapi itu mempengaruhi perilaku manusia ketika sadar. Ada banyak lagi dia. Dari ada satu ibu tuh dia mah itu sampai darah. Jadi emahnya tuh sudah lekak, jadi suka keluar darah gitu. Itu harus operasi, harus dipotong lah ususnya atau segala macam. Lalu ada saudaranya bawa ke tempat saya untuk terapi. Memang kalau kasus-kasus yang berat seperti itu harus 21 kali sesi dengan saya. Ya minimal 21 supaya itu nancep banget. Karena itu dirilis dulu tuh apa tuh beban emosinya, lukanya apa. Tahu-tahu yang harusnya dia dioperasi karena sudah dibantu, ya ini hanya membantu ya, hipnoterapi yang membantu merilis. Dia clear dengan masalahnya, ternyata kejiwaan juga larinya. Akhirnya pengobatannya hanya pengobatan jangka dan tidak jadi operasi. Nah, jadi artinya banyak membantu. Jadi di sini ya Ibu ya, saya bicara tentang jiwa, saya bicara tentang apa itu hipnoterapi, memberi penjelasan sedikit supaya ada gambaran, supaya kita tidak merasa bahwa hipnoterapi itu hal yang aneh, ya, hal yang asing, hal yang bayang nggak sih? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Eli ya. Ini agak menyingkat waktu nih. Nanti kapan-kapan di bulan November kita akan bikin acara seminar hipnoterapi ya. Kita utamakan untuk wanita dulu ya. Untuk doa persembahan sebelumnya. Pak Kris silahkan. Yuk. Kita doa dulu untuk persembahan kita. Persembahan ini kita semuanya untuk generasi emas ya. Kita kasih emas semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami juga boleh menerima ilmu, pengetahuan untuk kami menghadapi hari-hari. Kami percaya ketika kami diberi pengertian, diberi hikmat yang dari Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kami dengan benar. Bentar kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan dari hati kami, apa yang kami sudah terima dari Tuhan jauh lebih
besar dari apa yang saat ini mungkin kami berikan, tapi kami ingin memberi dengan sukacita. Kami ingin memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, silakan untuk tim kita nyanyi berkat anak cucu ya. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Silakan Ibu Yesus. Berat yang lebih nih kena trigger apa ya? Ini yuk sesi tenang ya segini. Saya tadi lupa ya menyampaikan bahwa menurunkan berat badan juga bisa. Ya. Jadi kalau mungkin barangkali di sini saya nggak ada kejiwaan apa-apa Bu, oke? Saya mau bantu turun berat badan bisa nggak? Bisa masa Bu, boleh. Ya, terus tadi saya belum sampaikan bahwa kalau mau sesi private juga bisa ya. Nanti saya kasih ya, mau private juga bisa. Mau tempat saya juga bisa. Saya datang ke tempat. Oke, iya Ibu. Nanti saya coba bisa dipasang nanti namanya Ibu ya. Iya. Yuk, sekarang kita sesi perkenalan dulu di kok. Mana lagi yang jemaat baru? Silakan. Yang baru? Oh Bapak ya, monggo Pak. Siapa lagi? Ayo berhadiah satu TV ya, ambil di global ya, satu kulkas ambil di global juga ya, bayar sendiri. Yuk siapa lagi? Ayo Cynthia, yuk nggak apa-apa kita kan. Ayo Bi, nggak apa-apa yuk. Siapa lagi ya? Yuk silakan. Yang baru apa lagi? Bu, silakan ya. Siapa yuk? Oh ya silakan yuk, yang maju, yang baru. Baju merah itu, ayo siapa itu? Oh ya, yuk. Ada souvenirnya nggak Bu? Oh ada, ambil dewe ya. Ada yang nginep 3 hari di Raja Sewu gitu ada? Oh no, beneran. Yuk tanya aja, Kan ya. Selamat malam, shalom teman-teman semuanya. Aku gak dijawab ya? Shalom. Haleluya. Jadi kalau shalom itu berarti damai besar. Dijawab shalom ya. Shalom. Haleluya. Perkenalkan saya tadi perkenalan ya, Cing, saya coba kenalkan. Saya Yayu dari PD Victory Semarang. Pasti teman-teman sudah ngerti ya, ada PD Victory Semarang. Terima kasih bersekutu. Oh, tak sebut ya. Aku suka lupa karena tua. Nama saya Yayu dari PD Victory Semarang. Terima kasih diundang di persekutuan doa. Oh Samaria Blessing. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Dan saya bersyukur ya banyak anak-anak Tuhan yang cinta, yang kasih sama Tuhan, terbukti malam hari ini kita semuanya berhasil. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya hari ini malam ini diundang, saya juga akan mengundang teman-teman ya. Tanggal 8 November kita juga ada persekutuan doa dan saya percaya ada berkat juga di sana. Di sini saya merasakan ada berkat luar biasa.
Oh ya, maksud saya tak suruh teman-teman yang lainnya ya, tetangga-tetangga yang butuh firman Tuhan dibawa untuk datang ke gereja Victory. Terima kasih, saya juga membawa teman saya, Cik Syani. Boleh berdiri Cik Syani biar teman-teman tahu. Terima kasih. Halo Cik Syani. Ada Cik Seri. Thank you Cik Seri. Kita diberkati malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengundang di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda kira-kira nggak apa-apa ya di-share ya. Kalau Anda kira-kira membutuhkan dana daripada utang ke bank itu kan pakai borek ya, agunan ya, borek. Borek ini loh, cekelan. Nah ya, kita boleh agunan ini nak bahasa Jawa ini borek sayang. Betul nggak tante? Betul ya tante, borek ya. Ya, Cynthia ini adalah dia bergerak arisan ya dengan sistem lelang. Ora toh sayang. Ya, jadi kalau misalnya kita ada yang berminat untuk ikut arisan atau apa bisa kontak saya. Saya juga bergerak benar-benar bagus ya. Ya silakan. Cynthia berkenalan. Dari mana, KTP, status dan sebagainya. Ya, rumahnya di Kancar Mukti Pegunungan. Ya, saya baru pertama kali. Ya, baru pertama. Kita semua satu umur ya, kita angkatan 68 ya. Yang memperkenalkan ya. Kita di sini memang sekitar benar-benar bagus ya. Cynthia berkenalan. Dari mana, KTP, status dan sebagainya. Saya dari Semarang. Ya, rumahnya di Kancar Mukti Pegunungan. Ya, saya baru pertama kali. Ya, baru pertama. Kita semua satu umur ya, kita angkatan 68 ya. Yang memperkenalkan ya. Kita di sini memang sekitar umur-umur 55 sampai angkatan tahun 68-an. Oh. Jadi kita semua warga di sini, jemaat di sini kita sama-sama satu angkatan ya. Jadi lebih enak ya. Jadi panggil diri ya. Saya juga ikut Victory juga. Ini kalau Cynthia bergerak di arisan, saya di asuransi Manulife. Kalau ada yang membutuhkan sama sekalian promosi. Saya diajak Linda sama Yanti bergabung di sini. Ini baru pertama kali. Salam kenal semuanya ya. Salam semuanya. Nama saya Suki dari Budak Payung. Saya datang ke sini diundang sama Mbak Ana. Amin. Oh, saya promosi aja. Saya sebagai seorang terapis bagi yang membutuhkan jasa pijat, silakan hubungi. Ya. Oke ya Pak. Terima kasih komplit berarti. Pak. Iya. Halo. Halo. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya Pak Gunawan dari Pasar Murican, Semarang. Saya berterima kasih bisa hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas. Usahanya apa, Pak? Saya sebagai mekanik sepeda motor. Oh, mekanik sepeda motor itu ya Pak ya untuk jadi. Oh iya.
Terima kasih. Oke ya. Ya untuk jemaat baru kita suruh nyanyi ya. Kalau nama jangan ngadek ya. Oh ada satu lagi. Oh ini Albert ayo. Oh tidak mau dia. Yuk kita nyanyi apa? Lagu apa yang gampang? Nyanyi lagu apa? Yang gampang aja. Kasih surga Ibu. Ini kali ini ya kalau ada jemaat baru suruh nyanyi aku ini nyanyi. Di Victoria dikasih tas, di sini suruh nyanyi ya. Apa ya? Oh jangan wes kuno, ini mama. Itu khusus mama hidup ini. Suka-suka Tuhan. Oh kamu aja. Suka-sukaku. Oh ini. Ono ya. Jemaat baru suruh nyanyi. Semuanya ke sini. Ini baru jalan-jalan ini langsung dari Jepang Hokkaido langsung ke Sriwijaya ya Bu ya. Shalom. Sudah dipulihkan Tuhan luar biasa hingga saya bisa kemana yang saya pengen Tuhan selalu mencukupkan. Dapat dari mana juga nggak tahu, tapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya inginkan. Itu aja kesaksian saya, meskipun saya 9 hari keliling tapi saya nggak capek dan bisa hadir di tempat ini. Itu karena Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih. Gak ada lagi ya. Itu kayaknya suaminya kena hipnotis kayaknya. Pak Gideon dikasih musik Pak. Ya puji Tuhan ya. Saya beberapa hari ini melihat ya tayangan di TikTok ya, bagaimana seorang calon gubernur yang begitu mesra ya. Tanggal 11 dia dengan istrinya, tanggal 12 kapalnya meledak ya. Itu juga membuat kita tuh jujur. Kadang kok bisa begitu ya? Rasanya tuh kita nggak akan tahu besok itu apa yang terjadi ya.
Dan juga banyak masalah lain ya, seperti anak hamba Tuhan yang kemarin terjun ya, itu Tuhan kita ya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap akan memeluk, mengampuni kita. Dia akan selalu menggendong kita supaya kita ingat bahwa akulah Tuhan. Ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketambahan Kristus. Ya, begitu kita tahu bahwa Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ada saat
Tuhan untuk malam ini Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan dan tema pada hari ini Tuhan memilih untuk setia dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya silakan Bapak Samuel untuk memberi lebih quotes-nya ya, setia yang sampai dengan mana Pak? Haleluya. Shalom. Senang sekali saya lihat kehebohannya tadi. Biasa. Ini temanya apa, Cilinda? Main musik kemana lo? Country, Pak Alwis, siap country lo. Kantin dulu baru country. Oke. Senang sekali. Jadi malam hari ini luar biasa saya kira. Cuma tadi mohon maaf saya harus ke bawah karena ada beberapa orang yang mendadak harus dilayani. Karena memang di pelayanan kami di generasi emas ini, kalau mungkin beberapa teman-teman atau beberapa ibu-ibu tahu itu melayani banyak orang-orang yang ada permasalahan hukum, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi seperti itu. Hari Senin itu ibadah Samaria sebenarnya, Cilinda dan kawan-kawan berapa kali ikut ya, ibu juga pernah ikut. Apalagi Cilinda ini paling setia juga luar biasa. Dari tepuk tangan baru pulang dari mana? Dari Eropa. Jadi bicara tentang setia, pernah tahu nggak ada kisah 3 orang yang tidak mau menyembah patung Raja Babel? Tahu ya? Jadi ketika tidak ada berkat, malah yang datang sial gitu, kami memilih untuk setia. Katakan amin. Itu imannya tinggi. Ada orang beriman supaya dia diberkati Tuhan. Tapi orang yang lebih tinggi lagi tataran iman, dia tetap beriman sekalipun dia tidak diberkati Tuhan. Senggol sebenarnya. Kamu memilih iman yang mana? Ya Bu ya. Memang itu resikonya. Karena begini Bapak-bapak Ibu-ibu, saya itu anak pendeta, saya beberapa kali cerita di sini. Saya itu anak pendeta karismatik. Itu Armenianya kuat banget. Armenian itu, kalau ada 2 teologi besar dalam kekristenan, ada Armenian, ada Calvin. Calvin diwakili oleh gereja aliran Protestan semua, GKI, GKJ dan lain-lain, GKRI dan macam-macam. Kalau Armenian itu aliran Pantekosta yang kita itu. Nah, nanti kan Kejadian 15. Abraham dibawa Tuhan keluar untuk lihat bintang. Abraham nggak lihat bintangnya, nggak ada bintang di situ, karena itu siang hari. Kita bisa berdebat masalah teologi tentang ini, tapi yakinlah itu siang hari bukan malam hari. Kalau itu malam hari sudah keluar sekarang ini, Anda bisa lihat bintang tuh. Kalau Tuhan bilang Abraham atau Cilinda atau Mas Samuel atau Bu Yayu, lihat keluar ada bintang. Yes, ada bintang, kita tepuk tangan. Tapi hari itu tidak ada bintang, Pak. Hari itu langit tok yang dilihat. Mungkin ada awan di situ, tapi Tuhan bilang, coba kamu pandang Abraham, ada bintang di sana. Abraham berkata dengan imannya yang melampaui langit biru, yes, ada bintang di sana. Maka Tuhan memperhitungkan sebagai satu. Ya. Saudara bisa bersuka cita walaupun berkat masih ketutup, Ibu, Bapak-bapak. Walaupun lutut masih sakit, walaupun betis masih sakit. Biasanya encok dan segala macam yang mulai menyerang. Saya udah mulai 50 tahun loh. Tapi mulai saya benar-benar merasakan itu ya. Jadi pinggang. Tapi saya lihat cici-cici saya ini di depan ini tetap joget-joget. Apa nggak ada sakitnya kali? Kalau nggak ada sakitnya silakan maju ke depan Ibu. Boleh ya? Maju ke depan, kita boleh joget di sini. Berapa orang bisa ngumpul di sini? Noli-noli gitu. Gini dulu ya, tangan tuh ke depan nih. Coba tangan ke depan. Tangan ke depan ya. Tangan ke depan dulu, Bu. Tangannya di depan dulu. Ini lagunya. Tangan ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, nanti goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan.
tanpa musik. Nadanya gini. Tanganku ke depan, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, puji Tuhan bersama. Bentar. Berapa banyak yang tahu kalau kita menggerak-gerakkan badan kita, darahnya makin lancar, hati bersuka cita, kita lebih sehat. Ngomong sebelahnya, hati yang gembira adalah obat. Tangan ke depan. Oh yeah. Tangan ke depan. Jadi goyang-goyang sambil bertepuk puji Tuhan bersama. Ganti kakiku ke depan. Kakiku ke depan. Jadi goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama. Kaki dalam ke depan. Kuat-kuatan lutut ini. Jadi sambil bertepuk tangan. Oh besar kepala ke depan.
itu. Kalau tangan masih bisa begini kan? Tangan. Masih bisa. Kalau kaki, masalahnya kaki. Jamnya begini aja. Nggak usah lompat tinggi, nggak usah. Ini aja. Mencicit aja. 1, 2, 3. Jam. Kakinya kuat, sehat. I wanna jump tonight. Siapa? Because of you. Jump, 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 jump. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
mujizat-Mu bagi kami luar biasa, sehingga hamba berdoa yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang punya masalah dalam keuangan, dalam usaha apapun itu, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Engkau beruntung kemanapun engkau pergi dan engkau berada. Kuasa kegelapan, roh jahat, sihir, guna-guna, santet, apapun itu sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau merdeka, engkau menang, engkau beruntung, engkau berhikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kemurahan dan kemuliaan mengikuti kita kemanapun kita pergi dan kita berada. Di tempat di mana kita berdiri, Tuhan serahkan kepada kita untuk berotoritas atas. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Bapa
Bapa satu-satunya, Allah yang benar dan besar. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan yang sudah mati tapi bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di dalam Roh Kudus yang sudah diutus datang pada kami, tinggal di dalam kami, menjadi guru kami yang agung, yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat, anugerah, sejahtera dan semua janji dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua kita yang sudah menerimanya sama